pohon-pohon, semuanya tinggi-tinggi. Wah, udaranya juga sejuk. Enak banget di sini. Di atas awan ada pesan yang terbang membawa harapan. Siapa kamu? Lucu banget. Aku adalah seekor burung dari tanah Gayo Aceh dan aku bawa sesuatu yang spesial. Itu apa? Biji bunga matahari? Bukan, ini biji bunga cempaka. Aku butuh tempat untuk menanamnya. Kalau gitu, gimana kalau kita tanam di sebelah sana? Ada telaga yang airnya bening. Siapa tahu bisa tumbuh subur di sana. Yuk, ayo. Tapi Kavia bingung deh, kenapa bijinya harus ditanam? Supaya di sini tetap indah, wangi, dan tidak banjir lagi. Gimana kalau kita tanam di sini aja ya? Ayo. Tempatnya bagus. Ayo, aku mau. Wah. Lagi. Kalau kita jaga alam, alam juga akan jaga kita. Wah, benar. Burung, lihat, sudah pada tumbuh. Iya ya. Wah. Angkat tangannya ya, dan kita nyanyi sama-sama, siap? Bungong jempah megah di Aceh. Bengong telebeh indah lagoina. Bungong jempah megah di Aceh. Bengong telebeh indah lagoina. Putih kuning mencampurira. Bengong si ular indah lagoina. Putih kuning mencampurira. Bengong si ular indah lagoina. Lam sinar bulan, angen teu ayon. Luro mesuson nyang malamala. Lam sinar bulan, angen teu ayon. Luro mesuson nyang malamala. Kebitak nube menyota kencong, lepah tak harong si bungong jempah. Kebitak nube menyota kencong, lepah tak harong si bungong jempah. Tepuk tangan dong buat Aceh, luar biasa. Wow. Sahabat, selamat datang di Cahaya Cerita Anak Indonesia. Wow. Sahabat, kita kan tadi sudah menyanyi lagu yang asalnya dari Aceh. Hari ini kita mau mendengarkan cerita dari provinsi. Ada yang tahu dari mana? Aceh, betul. Kita mau dengerin cerita dari Aceh. Karena pada penasaran, langsung aja yuk kita simak ceritanya. Sudah siap? Oke, ini dia cerita yang berjudul Persahabatan dari Dua Sahabat di Kerajaan.
Kisah di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, ada sebuah kerajaan. Tanahnya subur, rakyat-rakyatnya makmur dan sejahtera. Dan sang raja bernama Tengku Ampun. Tengku Ampun, raja yang sangat disayangi oleh rakyat-rakyatnya karena dia adalah raja yang adil. Sang raja memiliki seorang putri bernama Esa Deli. Raja sayang dan memanjakan Esa Deli. Tapi Esa Deli bukan anak manja. Dia hanya meminta sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Hei, anak semata wayangku, kemarilah, ada yang ayah ingin sampaikan. Iya ayahku, apakah itu? Kamu boleh berteman dengan siapa saja, asalkan dengan anak yang berperilaku baik. Baik ayah, pesan ini akan aku ingat sepanjang hidupku. Di kerajaan, Esa Deli bermain bersama anak pelayan. Namanya Uyem Gading. Anak laki-laki ini tinggal bersama neneknya karena ayah dan ibunya telah meninggal dunia saat Uyem Gading usia 7 tahun. Kak Uyem, bolehkah saya bertanya? Mengapa tidak? Emang kamu mau tanya apa? Apakah Kak Uyem masih punya orang tua? Mengapa Kak Uyem tinggal dengan nenek? Emang kamu mau dengar ceritanya? Mau dong Kak. Gini ceritanya. Ketika Abang berumur 7 tahun, kedua orang tua Abang sudah meninggal dunia. Sejak itu, Abang menjadi yatim piatu. Kemudian, Abang diurus nenek. Dengan suaranya yang merdu, nenek selalu meninabobokan Abang dengan ayat Al-Quran atau syair Gayo. Sang raja senang sekali Uyem Gading bermain bersama Esa Deli. Karena sang raja tahu bahwa Uyem Gading adalah anak yang cerdas dan rajin. Kemudian Uyem Gading diangkat menjadi seorang pelayan istana. Tugasnya memberi makan kuda-kuda istana. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, Uyem Gading dan Esa Deli bertambah usianya. Hingga suatu malam, Uyem Gading bermimpi angin berhembus kencang. Dan terdengar suara, "Hei Uyem Gading, tinggalkan tanah kelahiranmu. Merantaulah, hidupmu akan menjadi lebih baik." Uyem Gading terbangun dari tidurnya dan dia berpikir tentang mimpinya. Ia pun tersenyum dan berdiri dari tempat tidur dan dia sedang melakukan rencana sesuatu. Engko, saya izin bicara. Ya, silahkan. Saya izin pergi merantau. Bukannya saya tidak setia, tapi saya ingin mencari pengalaman. Siapa tahu kedepannya akan lebih baik. Baiklah Uyem, doakan semoga kau berhasil. Dengan semangat, Uyem Gading pun merantau. Ia ke sebuah dermaga. Di sana, ia bekerja di sebuah kapal. Hari berganti hari, Uyem Gading sudah sangat dikenal. Uyem Gading bersama teman-temannya membuat mainan kapal-kapalan untuk dijual hingga ke luar negeri. Sedangkan di kerajaan, Esa Deli sedih karena sahabatnya telah merantau. Ia kini jadi pendiam dan hanya main di dalam istana. Ayahnya pun melarang Esa Deli untuk bermain di luar istana. Nenek, kenapa ayah jadi seperti ini? Membatasi saya berteman dan bermain. Menurut ayahmu, teman-temanmu boleh bertemu dan bermain. Tapi hanya di
Nenek harap kamu turuti apa mau ayahmu. Itu untuk kebaikanmu nanti. Bukannya menolak, Nek, tapi saya ingin bermain sambil melihat pemandangan alam. Berjalan-jalan, bermain petak umpet, mendaki bukit. Sudahlah. Ayahmu itu adalah seorang raja. Ia sangat berkuasa. Oleh karena itu, kau harus menuruti perintahnya. Nanti dia marah. Pokoknya saya tidak mau. Saya masih ingin bermain dengan teman-teman di luar istana. Sudah. Yang penting sekarang kamu harus rajin belajar dan menuruti perintahnya. Esa Deli pasrah. Ia hanya bermain di halaman istana bersama teman-temannya. Sore hari yang sejuk, tiba-tiba burung-burung berterbangan di dalam istana dan mengeluarkan suara. Esa Deli dalam hatinya berhayal ingin sekali menjadi burung yang bisa terbang bebas sesuka hati. Wah, merdu sekali suara burung itu. Ingin rasanya menjadi burung. Bisa terbang bebas sesuka hati. Malam hari, tiba-tiba angin berhembus kencang sekali dari balik jendela. Dan Esa Deli berubah menjadi seekor burung. Dia terkejut karena apa yang dia hayalkan beneran jadi nyata. Lalu Esa Deli pun meninggalkan istana, terbang bertemu dengan burung-burung yang lain. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiu-siu sepanjang hari dengan tak jemu-jemu, mengangguk-ngangguk sambil bernyanyi, lili, 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 lili. Di sore hari, Uyem Gading pun ingin pulang kampung bersama teman-temannya. Mereka melewati perkampungan. Uyem Gading kangen banget sama teman-temannya dan Esa Deli. Karena Uyem Gading sudah berjanji dengan Esa Deli bahwa mereka akan menjadi saudara. Lalu Uyem Gading berhenti di sebuah telaga yang airnya bening. Burung apa tuh? Aku nggak pernah dengar suara burung kayak gitu. Ah, jangan hiraukan suara itu. Teruskan saja perjalanan kita. Inilah saya, Esa Deli. Saya Uyem Gading. Kok kamu bisa menjadi seekor burung? Panjang sekali ceritanya. Saya nggak bisa ceritain sekarang. Senang bisa bertemu denganmu lagi, Kak Uyam. Kemarilah. Saya ingin menepati janji. Sesungguhnya, saya juga ingin menepati janji. Kakak akan selalu menjadi kakak dan teman selamanya. Dengan ucapan ini, saya berubah menjadi manusia. Saya dan Esa Deli telah berteman sejak kecil. Kami berdua sangat akrab. Kami bersama-sama akan pulang ke kampung halaman. Lalu Uyem Gading dan Esa Deli pulang ke kampung bersama-sama. Ia kembali ke rumah Tuan Ampun. Tapi kini bukan lagi di istana. Ia sekarang sudah di luar istana dan menjadi rakyat biasa. Ayah, saya mohon maaf telah meninggalkan istana. Sudahlah, yang penting kamu sudah kembali. Aku sangat bahagia kita bisa bertemu dan berkumpul kembali. Ya, ayah, saya pun senang. Hei kau, Uyem Gading, jadikanlah Esa Deli teman dan adikmu. Bimbinglah ia seperti saudara sendiri. Baik,
Saya berjanji akan menganggap Esa Deli sebagai saudara, teman, dan adik. Nah, kalian juga harus rukun, saling menghormati, dan saling menghargai. Yang terakhir, kalian harus tetap jadi anak yang sopan, anak yang ramah, rajin, dan bertakwa. Sekarang, bermainlah kalian. Ayo. Hari demi hari, Uyem Gading dan Esa Deli selalu bersama dan main bareng. Dan mereka bagaikan adik kakak. Uyem Gading dan Esa Deli menjadi anak yang baik dan saling menghargai. Begitu ceritanya. Wow, Kak Maulana ceritanya keren sekali. Tas dulu dong. Sahabat, ceritanya keren gak? Wah, bukan cuma keren ya sahabat. Lewat cerita hari ini kita bisa belajar kalau kita harus bersahabat, berteman dengan baik. Bukan cuma pakai hati yang baik, tapi juga harus bisa menepati janji yang sudah dibuat. Karena Kak Maulana, anak-anak hebat itu adalah anak-anak yang punya hati baik dan menepati janji. Wah, sahabat, jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi ada yang seru-seru loh. Jadi tetap di Cayo Cerita Anak Indonesia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nawikan sunnah jarota memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak salam sejahtera semua kita mengikat bangsa damai sentosa. namanya tari Ratu Jaro yang berasal dari daerah mana teman-teman? Iya benar, dari daerah Aceh. Dan ngomong-ngomong soal Aceh, sahabat, ternyata Provinsi Aceh itu punya banyak sekali fakta-fakta yang menarik loh sahabat. Kita simak aja yuk, kita cari tahu bareng. Ini dia faktanya. Sahabat, Provinsi Aceh punya nama lain yang keren banget loh, yaitu Serambi Mekah. Dinamakan Serambi Mekah karena dulunya Aceh itu jadi pintu gerbang masuknya Islam di Nusantara.
Nggak heran kalau sampai sekarang masyarakat Aceh sangat dekat dengan ajaran Islam. Di Aceh ada tempat yang super spesial loh, namanya Monumen 0 km Indonesia. Tugu ini berada di kota Sabang di Pulau Weh. Disebut 0 km karena dari sinilah jarak Indonesia dihitung. Jadi kalau kamu berdiri di sini, itu artinya kamu lagi berada di bagian paling barat Indonesia. Keren banget kan? Hehehe. Sahabat, di Aceh ada juga loh danau yang namanya unik banget, yaitu Danau Laut Tawar. Terletak di dataran tinggi Gayo, luasnya mencapai 5.472 hektar. Meski namanya laut, tapi ini bukan laut beneran ya. Nama Laut Tawar diberikan karena luasnya seperti dengan lautan. Namun, airnya tetap tawar ya. Di dalamnya hidup ikan kecil yang cuma ditemukan di daerah Gayo loh. Namanya ikan depik. Walau kecil, ikan depik sering diolah jadi berbagai makanan yang lezat. Rasanya gurih dan jadi kebanggaan masyarakat setempat. Nah, kalau yang ini minuman favorit dari Aceh, yaitu kopi Gayo. Rasanya khas dan aromanya juga harum. Kopi Gayo sering disebut sebagai produk kebanggaan Indonesia yang mendunia. Wah, bangga banget ya sahabat. Nah, sahabat, begitu faktanya. Menarik sekali ya Provinsi Aceh ya. Dari sini kita bisa belajar kalau ternyata Provinsi Aceh itu adalah provinsi yang kaya akan budaya dan lestari sahabat. Makanya Provinsi Aceh ini juga harus kita lestarikan budayanya sahabat. Karena dia adalah salah satu warisan kekayaan Indonesia. Wow. Dan sahabat, kalau masih mau seru-seruan, ingat ya, setiap hari Minggu jam 8:30 pagi jangan lupa untuk nonton Cayo Cerita Anak Indonesia. Yo, yo, yo. Sekarang saatnya kita nyanyi bareng ya. Untuk teman yang selalu ada untukku saat aku sedih kamu kalau susah kamu bahagia yang Tuhan berikan untukku bersama cerita dan impian raih cita-cita. Terima kasih tak ada untukku. Kamu temanku. You will be my best friend forever. Kamu temanku. Terima kasih tak ada untukku. Kamu temanku. You will be my best friend forever. Kamu. Kamu